Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Pada kesempatan kali ini teruntuk teman-teman reguler 2 ya. Tapi tidak hanya untuk reguler 2 juga, untuk kelas reguler pagi yang masih butuh tambahan penjelasan tentang materi anggaran piutang. Di sini saya akan memberikan penjelasan sebisa mungkin secara sederhana dan bisa dipahami baik contoh soal maupun contoh kasusnya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan juga melanjutkan aktivitas perkuliahan di tengah keterbatasan dan ketidakpastian kapan kita akan mulai kuliah luring. Nah, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saya ucapkan juga salam sejahtera untuk saudara-saudara kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja pada materi kita kali ini, anggaran piutang. Mendengar kata piutang, yang terlintas pada benak kita adalah tentang accounting dan juga laporan keuangan. Piutang yang biasanya bersanding dengan hutang menjadi suatu pencatatan dalam pembukuan yang cukup sering, terutama untuk perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit. Ya, kita lihat. Presentasi ini dibuat oleh kelompok 7 dengan personil berikutnya. Mas Bako CS. Saya terima kasih sudah diizinkan untuk merepresentasikan dan memberikan tambahan-tambahan. Untuk definisi dari piutang sendiri adalah hak untuk menagih sejumlah harta dari kreditor dan seterusnya. Adapun jenis piutang, surat berharga, beban bayar di muka, setoran dan jaminan, dan seterusnya. Yang mana kita perlu pahami, piutang ini digunakan oleh pengusaha maupun produsen untuk membantu konsumen dalam membeli produk-produk di luar kemampuan pendapatan. Itu manfaatnya. Sehingga dari manfaat itu kita bisa tahu bahwa piutang itu merupakan suatu keputusan dan juga cara mengelola penjualan dan cara mengelola produksi itu sendiri sebenarnya. Karena penjualan sendiri bisa dimaksimalkan lewat piutang. Dari sisi produksi, piutang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang ketika kita mau merencanakan pengadaan barang, pengadaan produk kita sendiri. Misalkan contoh yang paling sederhana, kalau kita melihat brosur yang ada pada penjualan produk, baik itu motor, rumah, atau mobil, di mana di situ ada simulasi kalau seorang konsumen kita, ya misalkan ingin membeli dengan cara kredit, ada informasi tentang uang muka, ada informasi tentang jangka waktu atau tenor, ada informasi tentang cicilan atau angsuran pokok, dan juga bunga. Nah, itu contohnya. Nah, sebenarnya dari situlah kita melihat skema dari perusahaan, skema dari produsen
merencanakan pendapatannya, merencanakan piutangnya. Kita lanjut. Piutang ini kita lihat pada anggaran. Artinya anggaran untuk merencanakan bagaimana perusahaan mau dan mampu untuk memberikan hutang kepada konsumen. Dua pihak harus merasa kebijakan piutang sama-sama membantu. Dari sisi produsen membantu meningkatkan penjualan, dari sisi konsumen membantu memperoleh barang yang diinginkan. Memang dalam prakteknya, piutang sering digunakan dan sering dipraktikkan oleh perusahaan pihak ketiga yang tidak terkait secara langsung pada perusahaan produsen. Tentu itu kasus yang berbeda. Nah, bagi perusahaan yang tidak memiliki kerjasama dengan pihak ketiga, harus merencanakan piutangnya sendiri. Meskipun kita bisa belajar dari skema penjualan mobil secara kredit, rumah secara KPR, maupun motor secara kredit yang melibatkan pihak ketiga. Skemanya saja kita pelajari, tapi kita menentukan sendiri dari mulai awal periode sampai dengan akhir periode, pada masing-masing bulan, pada masing-masing minggu, masing-masing triwulan, seberapa kemampuan perusahaan memberikan fasilitas kredit pada penjualannya, dan juga seberapa target penjualan secara kredit yang ditulis secara terperinci dan terstruktur. Nah, itulah yang disebut anggaran piutang. Ya. Nah, ini yang ada di slide ini, pengertian secara teori Anda bisa baca sendiri. Cukup bagus ya tampilannya, sangat kekinian. Nah, tadi manfaatnya secara umum tadi sebagai karena anggapan umum menyatakan masyarakat memiliki pendapatan tetap, ya, konsumen memiliki pendapatan tetap. Anggapan umumnya seperti itu, sehingga tipikal pendapatan tetap itu sangat familiar dengan cara penjualan kredit. Begitu juga pengusaha sangat familiar dengan menganggarkan piutang. Tapi apakah caranya sudah betul? Belum tentu. Manfaat yang ada di sini adalah manfaat umum anggaran, belum secara spesifik mengatakan manfaat piutang. Ya memang sebagai pedoman kerja, ya, sebagai alat koordinasi kerja, sebagai alat pengawas kerja. Mengawasi misalkan ya, alat pengawas, mengawasi batas kemampuan perusahaan dalam memberikan fasilitas kredit. Pasti ada batasnya, karena perusahaan juga butuh modal, butuh dana untuk sustainability produksinya, untuk keberlanjutan usahanya. Ya, tapi kalau tidak ada skema kredit, konsumen juga tidak tertarik. Jadi bagaimana menyeimbangkan dua hal itu? Ya, jadilah itu fungsi pengawasan, fungsi koordinasi. Ketika misal ya, ini fungsi koordinasi ini yang sebagai alat pengkoordinasian kerja. Pada sisi produsen tentu akan memikirkan seberapa lama transaksi itu akan selesai. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Karena itu yang akan mempengaruhi koordinasi di lapangan. Ya, tentang keluar masuknya bahan baku, tentang jam kerjanya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan banyak yang dikelola
anggaran piutangnya cukup besar, maka ada bagian tenaga kerja yang mengurusi itu. Misalkan kolektor ataupun administrasi, koordinasinya melalui anggaran piutang. Ya, siapa yang menjadi prioritas penagihan? Ya, apa yang perlu diutamakan dalam penjualan kredit ini? Bukan apa, mohon maaf, siapa? Apakah ada konsumen tertentu, pelanggan tetap, atau perusahaan rekanan, misalkan agent atau distributor dan lain sebagainya. Ini pengkoordinasiannya di situ. Distribusi barang, distribusi produk dari produsen utama kepada agent dan distributor. Tentunya menggunakan skema ini karena tidak mungkin, sangat kecil kemungkinannya untuk perusahaan manufaktur dengan skala yang besar menagih secara cash kepada distributor dan agennya. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi ini sudah barang tentu. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa di sini kita mempelajari comprehensive budgeting, ya. Karena kita beranggapan kita semua yang menghandle tidak hanya memproduksi, kita juga menjual, kita juga mengadakan barang, memiliki tenaga kerja, memiliki biaya overhead pabrik, biaya variabelnya semua juga tercatat dengan baik, teranggarkan dengan baik. Nah, makanya itu dampaknya harus ada anggaran piutang untuk pertambahan nilai modal juga. Nah, untuk anggaran pengeluaran modal, insya Allah akan ada pada materi dan video selanjutnya. Sambil dibaca, ya silahkan ditanyakan nanti apa yang bisa kita diskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar maupun di WhatsApp grup kelas ya teman-teman, terutama reguler 2 ini ya. Untuk yang lain tetap boleh ikut berdiskusi. Di sini terdapat contoh ya, kita lihat contoh yang akan kita simulasikan di sini. Pada dasarnya piutang itu terkait langsung dengan penjualan, tadi saya katakan di awal, dengan requirement atau bisa disebut persyaratan. Ini adalah hasil dari kebijakan. Ya, dasarnya adalah kebijakan. Misalkan 1 bulan dijual barang sebesar 100.000 dengan syarat 10% dibayar tunai, 90% dibayar secara kredit. Itu kan sudah merupakan anggaran piutang yang sederhana. Kita butuh 10% itu untuk sustainability produksi kita dengan cara penjualan volume tinggi untuk memproduksi, untuk menutup produksi jangka pendek, dan 90% akan terbayar pada 1 atau 2 bulan atau 3 bulan dan lain sebagainya, dan seterusnya, mungkin maksimal sampai 1 tahun. Secara seiring berjalannya waktu ada pembayaran piutang, ada produksi baru lagi, pengadaan bahan baku lagi. Logisnya seperti itu. Maka bedanya dengan accounting, di sini kita bukan mencatat piutang yang sesungguhnya, bukan, tapi kita membayangkan kita mampu memberikan hutang kepada konsumen seberapa besar, seberapa sering, seberapa lama. Itu ya. Nanti contoh pada soal akan
menjelaskan ucapan saya yang barusan. Contoh yang kedua, 1 bulan dijual 100.000 dengan syarat 90% tunai, 10% dibayar secara kredit. Ini sebaliknya. Boleh-boleh saja seperti itu. Ini kan menggambarkan kebijakan perusahaan. Kebijakan menggambarkan value perusahaan, budaya perusahaan, kebiasaan perusahaan, dan kemampuan perusahaan. Gitu ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan leasing. Ya, perusahaan pihak ketiga yang mengelola piutang. Kita mengerjakannya sendiri. Ada beberapa istilah standar kredit. Ini penentuan standar untuk menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang tertanam dan semakin besar pula risiko. Dalam standar kredit, konsekuensinya adalah risiko semakin besar. Piutangnya, risikonya semakin besar. Jadi kalau boleh saya kaitkan dengan mata kuliah saya yang lain, sebenarnya anggaran piutang itu adalah salah satu instrumen manajemen risiko. Sekaligus instrumen untuk manajemen keuangan dan juga pemasaran. Ya, karena kaitannya dengan penjualan, ya meskipun tidak secara langsung, kalau manajemen keuangan kaitannya dengan cash flow. Istilah lain, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin panjang waktunya, risikonya juga semakin besar. Tapi dengan semakin besarnya jangka waktu yang difasilitasi oleh perusahaan penjualan kredit ini, biasanya volume penjualan akan semakin tinggi. Jadi satu anggaran piutang ada beberapa prinsip-prinsip yang satu sama lain mensupport untuk meningkatkan penjualan, sekaligus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan produksinya. Ya. Hal ini bisa dimanfaatkan perusahaan juga untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya cash flow yang sirkulasinya lancar, maka dengan hal itu perusahaan juga bisa mengembangkan usahanya dengan misalkan menambah alat produksi. Menambah alat produksi kita beli hutang. Kita beli hutang, selama piutang itu lancar, maka hutang kita akan lancar. Hutang alat usaha. Ya, meskipun kita masih hutang, alatnya kita bisa bayar secara lancar, produksi jalan lancar, usahanya berkembang. Jadi memang benar kalau dikatakan semakin besar usaha, maka semakin besar piutang dan hutangnya. Ya, ini prinsip anggaran perusahaan. Adapun yang tidak punya utang, tidak punya piutang, yaitu prinsip ekonomi yang menerapkan kehati-hatian, ya, meminimalisir resiko, bahkan mungkin membuat risiko itu menjadi tidak ada. Tapi kalau tidak ada risiko, maka peluangnya juga kecil. Apakah ada yang berhasil? Ya ada saja. Cuman di sini anggapan umum kita berawal dari logika seperti itu. Ya, tentunya banyak sekali anggapan yang antitesis terhadap teori kita yang satu ini. Secara umum langkah menyusunnya seperti ini. Sama dengan anggaran yang lain. Menyiapkan data, menganalisis data, ya. Ini semua dasarnya adalah kebijakan. Silahkan dibaca. Materi sudah dikirimkan. Nah, nanti di garis bawahi mana yang ingin ditanyakan. Yang ingin kemudian saya bahas di sini adalah contoh soal.
yang diperoleh dari internet. Contoh soalnya adalah sederhana. Ini tentang realisasi dan juga anggaran penjualan. PT Sejahtera pada tahun 2016. Ada informasi tentang realisasi penjualan pada penjualan Desember 2015, artinya bulan sebelumnya. Dikatakan realisasi berarti ini sudah terjadi, teman-teman ya. Kita mulai tolak ukurnya memulai penyusunan itu dari anggaran penjualan bulan Januari. Nah, ini kita mau menghitung Januari, Februari, Maret. Desember kita butuhkan karena masih ada piutang yang belum selesai di bulan Desember, tapi diselesaikan bulan Januari. Bulan Desember ada penjualan 80 juta ya yang belum selesai. Ya, masih terbayarkan hanya sekitar 50%. Karena 50%-nya tunai dan sisanya kredit. Nah, sisanya itu yang diselesaikan di bulan Januari. Ya, ada yang tunai, ada yang di kredit 40% itu sebulan, 10% itu 2 bulan, 1% ditaksir bad debts atau tidak tertagih. Saya ulangi. Syaratnya 50% tunai, 40% kredit. Maksimal 1 bulan. Ya, 10% maksimal 2 bulan. Artinya Desember nanti selesainya ada yang sampai Februari 2016 karena 2 bulan. Kalau 40%-nya berarti Januari 2016, sebulan setelahnya. Coba pahami dulu soalnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita pahami, mari kita next. Langsung ke penyelesaian. Oh iya, ini juga saya highlight di sini. Enggak saya highlight sih, saya putar-putar di sini tuh. Yang kita kerjakan yang pertama anggaran piutang bersih, taksiran piutang tak tertagih, dan yang ketiga anggaran piutang usaha. Nah, ini perhitungannya. Langsung saja saya jelaskan perhitungan piutang bersih. Piutang bersih maksudnya apa? Piutang yang sudah memperhitungkan bad debts. Piutang yang sudah memperhitungkan kemungkinan piutang tak tertagih. Berapa piutang tak tertagih yang akan diperkirakan yaitu 1%. Jadi angka 9% di sini di bulan Januari, 9% itu sisa piutang dari penjualan bulan Desember 10%. Ya, 10%, bad debts-nya 1%, jadi 9%, dikali anggaran penjualan bulan Desember 80 juta. Oke, saya koreksi. Kalau tadi saya katakan bulan Desember ada yang selesai sampai bulan Desember selesainya sampai Februari, ternyata di sini bulan Desember selesainya sampai bulan Januari. Karena ini teman-teman ya. Nah, ini 80 juta. Ini penjualan bulan Desember. Setelah itu tidak ada lagi penjualan bulan Desember. Patokannya angka 80 juta. Berarti 40% kredit tadi ya, 40% kredit ini diselesaikan dalam bulan yang sama. Arti kata 40% kredit itu sebulan tapi dalam bulan yang sama, bulan Desember. Karena penjualannya mungkin awal Desember, sebulannya akhir Desember. Tentu kalau realisasinya di lapangan, kita bisa mencatat bulan Januari pertengahan itu di bulan Desember 40%-nya ya. Mungkin 10%-nya bisa sampai akhir Januari. Dan lain sebagainya penjelasannya nanti kita lebih banyak diskusi saja.
Nah, ini sudah saya jelaskan ya, 10% itu sisa dari penjualan bulan Desember. Kalau mau diperinci seperti ini, teman-teman. Kan tunainya 50%, berarti 50% dibayar cash, 50% piutang. Kemudian di bulan yang sama, dalam jangka waktu 1 bulan, dianggarkan piutangnya 40% dan 10% di bulan selanjutnya maksimal. Makna dari 2 bulan 10%. Jadi kalau ditotalkan piutangnya 40 sama 10, 50%. 40% sudah selesai di bulan Desember. 10% diselesaikan di bulan Januari. Ada bad debt 1%. Ya dikurangi aja 10% itu jadi 9%. Dikali penjualan 80 juta. Ini adalah rencana produksi ya. Rencana penjualan. Ya, rencana penjualan. Atau karena sudah direalisasi khusus untuk angka 80 juta ini penjualan ya, bukan rencana penjualan. Rencana penjualan mulai bulan Januari ya. Ini rencana. 49% ini dari mana? Nah, saya jelaskan lagi. 50% sudah dibayar tunai, maka di bulan Januari anggaran penjualan bulan Januari ini akan dibayar secara piutang sejumlah 50%. Ya, totalnya 50%. Jadi 100 kurangi 50% tunai, sisanya 50% kredit dikurangi bad debts lagi 1%. Jadi 49%. Jadi ini adalah total piutang pada bulan Januari dikurangi bad debts. Kalau ini sisa piutang bulan Desember kurangi bad debts. Hasilnya seperti ini ya. Nah, 85 juta ini adalah anggaran penjualan. Maka hasilnya 48.850.000 rupiah, dan perhitungannya sampai selanjutnya sampai bulan Maret sama. Nah, untuk perhitungan piutang tak tertagih dikalikan 1%, semua anggaran penjualan dikali 1%, jadi sekian. Di total bisa diperinci seperti ini, tapi ya. Nah, kemudian anggaran piutang usaha yang dapat dihitung ini tidak menyertakan bad debts piutang usaha. Jadi kita masih optimis ini piutang usaha itu. Kalau piutang bersih itu kita sudah ada pesimisnya. Jadi pesimis itu penting dalam sebuah usaha. Selain optimis juga penting. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada contoh soal untuk bisa dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.